Tes. Tes, tes. Teman-teman, kita akan mulai meet-nya di jam 1:30 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Halo. Siang, Kak. Siang, Kak. Oke, teman-teman boleh menjawab pakai ini ya, boleh hidupin mic-nya. Nanti kalau misalnya sudah dipersilahkan. Oke. Sebelumnya, hari ini tanggal 16 Juli tahun 2026, kita akan melaksanakan technical meeting untuk lomba PMR Creative Fest, yaitu lomba video kreatif untuk PMR Wira dan juga Madya di Kota Pontianak. Baik, sebelum kita masuk ke technical meeting-nya, boleh teman-teman absen dulu mungkin di comment section meet-nya. Sudah dari mana saja yang sudah bergabung di meet ini, tulis nama sekolahnya aja. Contohnya nama kalian, contoh Nurwinda dari SMA bla bla bla, seperti itu. Oke, baik. Agar tidak membuang waktu, mungkin kita bisa buka kegiatan technical meeting ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya persilahkan teman-teman sekalian untuk menurut kepercayaannya masing-masing berdoa, dipersilahkan. Berdoa tidak akan selesai. Baik teman-teman, hari ini merupakan technical meeting kita untuk kegiatan video kreatif Fest PMR Wira dan juga Madya se-Kota Pontianak yang telah yang teman-teman telah daftar sebelumnya.
Mungkin kita langsung masuk ke bagian inti dari technical meeting ini. Sebelumnya, kegiatan PMR Creative Fest ini kami bawakan dengan tema tebar konten dan kreativitas. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk sebagai wadah pertemuan, belajar, dan menguji kemampuan anggota PMR tingkat wira dan madya sekota Pontianak dalam bidang kreativitas, komunikasi, digital, dan pembuatan video kreatif yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua, menjadi sarana bagi anggota PMR untuk menyalurkan ide, gagasan, serta kreativitas melalui media digital yang positif dan juga edukatif. Yang ketiga, sebagai media promosi ekstrakurikuler PMR dalam pelaksanaan rekrutan anggota baru pada masa orientasi sekolah. Nah, diharapkan dengan adanya lomba ini, teman-teman PMR Wira ataupun Madya dapat membuat video kreatif dengan tujuan untuk promosi nih ekstrakurikuler PMR kepada teman-teman yang non-PMR. Jadi teman-teman non-PMR dapat mengetahui informasi tentang PMR dan juga bisa tahu tentang informasi-informasi di PMR dan mungkin bisa tertarik untuk join ke PMR seperti itu. Selain itu, kami juga berharap dengan adanya lomba ini dapat membuat teman-teman bisa menyalurkan ide dan juga kreativitas teman-teman PMR di Kota Pontianak seperti itu. Selanjutnya, kegiatan PMR Creative Fest 2026 ini bertujuan untuk mempererat hubungan antara PMR tingkat wira tingkat wira dan madya sekota Pontianak, pembina PMR relawan dan PMI. Selanjutnya, meningkatkan kreativitas dan kemampuan anggota PMR dalam menghasilkan karya video yang inovatif, edukatif, dan inspiratif. Dan yang terakhir adalah meningkatkan pemanfaatan media digital sebagai sarana penyebarluasan nilai-nilai kemanusiaan dan kepalmerahan. Diharapkan dengan adanya kegiatan atau lomba ini, kita dapat mempererat hubungan antara teman-teman PMR, Wira maupun Madya, dan juga dapat menjadi wadah untuk teman-teman menghasilkan karya video yang inovatif, edukatif, dan inspiratif, dan dapat dipublikasikan melalui lomba ini. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, tema kegiatan kita adalah tebar konten dan kreativitas. Diharapkan PMR-PMR di Kota Pontianak dapat menebarkan konten-konten yang edukatif dan juga menebarkan kreativitas teman-teman PMR sekalian yang ada di Kota Pontianak untuk halayak ramai. Dasar kegiatan dari lomba ini adalah program kerja dan juga rapat anggota pengurus PMI cabang Kota Pontianak. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai waktu dan tempat atau bisa disebut timeline. Yang pertama adalah pendaftaran. Pendaftaran telah kita laksanakan dari tanggal 15 Juni 2026 hingga tanggal 30 Juli 2026 secara online. Jadi hari ini yaitu TM pada hari ini itu bukan batas terakhir pendaftaran, namun pendaftaran akan ditutup pada tanggal 30 Juli 2026 secara online. Nah, pendaftaran ini bisa teman-teman akses melalui pamflet atau flyer yang telah disebarkan di grup-grup PMR Sekota Pontianak maupun di sosial media Forpis, PMI Kota Pontianak, dan lain sebagainya. Dan masih bisa daftar sampai tanggal 30 Juli tahun 2026. Selanjutnya, technical meeting, yaitu yang sedang kita laksanakan sekarang. Kita laksanakan online di jam 1 sampai selesai, dan kegiatan technical meeting ini juga kita siarkan di YouTube Forpis Pontianak. Teman-teman juga bisa akses ulang hasil dari technical meeting ini melalui YouTube. Nanti akan dibagikan setelah technical meeting ini selesai. Jadi bakal ada dikirim linknya kembali teman-teman. Dan juga teman-teman yang baru mendaftar setelah technical meeting ini selesai dapat mengakses informasi technical meeting dan menonton ulang di
channel YouTube tersebut. Selanjutnya adalah batas pengumpulan video. Batas pengumpulan video itu adalah tanggal 26 Juli, itu batas mulai teman-teman boleh kirim video-videonya, dan akan ditutup di tanggal 30 Juli. Jadi batas pengumpulannya itu di tanggal 26 Juli sampai 30 Juli. Jadi ada 4 hari untuk teman-teman bisa mengirimkan video terbaik teman-teman sekalian. Dan teman-teman juga sudah bisa mulai membuat kontennya dari sekarang, atau teman-teman sudah ada yang mulai dari kemarin-kemarin, nanti videonya akan dikirimkan online. Untuk tata cara pengiriman dan lain sebagainya akan dijelaskan nanti. Selanjutnya adalah presentasi video. Presentasi video ini akan dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2026 setelah batas pengumpulan video. Teman-teman akan melakukan presentasi secara online. Nanti akan diberikan lagi link presentasinya, link perlombaannya nanti. Jadi teman-teman diharapkan bisa mempresentasikan hasil karya video yang telah teman-teman bikin kepada juri. Itu teman-teman bisa lakukan online di sekolah masing-masing atau di rumah teman-teman sekalian. Untuk media itu waktunya dari jam 7.30 hingga jam 12 siang, dan untuk wira dari jam 1 siang hingga selesai. Setelah itu, teman-teman juga diharapkan dapat mengupload video teman-teman di media sosial masing-masing sekolah. Setelah itu juga pengumuman pemenang pada tanggal 3 Agustus 2026. Untuk timeline hanya sampai situ. Nanti akan ada sesi tanya jawab, teman-teman kalau ada yang ingin bertanya dan lain sebagainya akan diinformasikan di akhir pemberian informasian mengenai tata cara dan lain sebagainya. Untuk pesertanya, kegiatan ini dibuka untuk PMR Wira se-Kota Pontianak dan juga PMR Madya se-Kota Pontianak. Persyaratan umumnya hanya yang pertama itu peserta merupakan anggota PMR di sekolah yang berada di Kota Pontianak. Teman-teman, apakah terputus? Aman, teman-teman? Apakah ada koneksi yang terputus dan lain sebagainya? Boleh diinformasikan, boleh lewat komen ataupun teman-teman boleh on mic saja. Oke, kita ulang di persyaratan umum ya teman-teman. Di persyaratan umum, syarat yang pertama adalah peserta wajib merupakan anggota PMR di sekolah yang berada di Pontianak. Jadi harus PMR Wira di Pontianak. Selanjutnya adalah setiap sekolah hanya dapat mengutus satu tim yang beranggotakan maksimal 3 orang anggota unit PMR Madya maupun PMR Wira. Selanjutnya, seluruh peserta wajib mengikuti ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan oleh panitia. Untuk ketentuannya akan dibahas selanjutnya, dan juga jadwal sudah tertera dan sudah dibahas sebelumnya. Selanjutnya adalah persyaratan administrasi. Untuk persyaratan administrasi, teman-teman wajib melampirkan surat tugas dari sekolah. Jadi teman-teman meminta surat tugas ataupun surat rekomendasi dari sekolah masing-masing untuk mengikuti lomba PMR Kreativitas ini. Untuk informasi mengenai surat dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah teman-teman wajib
form pendaftaran melalui Google Form yang telah disediakan panitia. Di sini sudah ada dilampirkan linknya, ataupun di pamflet atau flyer-flyer yang telah disebarkan sudah terdapat barcode yang teman. Lalu seluruh persyaratan yang telah disediakan di link Google Drive. Di situ sudah ada juklak, sudah ada virtual background, juga sudah ada thumbnail dan lain sebagainya. Teman-teman bisa baca lebih lanjut hal-hal yang perlu teman-teman siapkan dan persyaratan apa saja ada di Google Drive tersebut. Selanjutnya, setelah teman-teman mendaftar, teman-teman diharapkan dapat mengkonfirmasi pendaftaran kepada dua nomor di sini, yaitu nomor Nurwinda dan juga ada Runafis. Teman-teman boleh pilih salah satu saja untuk konfirmasi teman-teman telah mendaftar dan kami akan masukkan ke dalam grup peserta. Seperti itu. Selanjutnya, petunjuk pelaksanaan lomba. Adalah peserta lomba diharapkan dapat mengirimkan 1 buah video. Nah, peserta dapat membuat video kreasi dengan tema promosi ekstrakurikuler PMR. Tema sebagai berikut: yang pertama, lebih dari sekedar ekstrakurikuler; yang kedua, inspirasi lewat aksi nyata; dan yang ketiga adalah upgrade dirimu di PMR. Diharapkan teman-teman tuh dapat memilih satu di antara tema ini untuk menjadi patokan teman-teman dalam membuat video. Selanjutnya juga tujuan pembuatan video ini adalah untuk promosi ekstrakurikuler PMR dengan dikemas dengan video kreatif. Jangan lupa untuk mengingat bahwa tujuan utama dari video tersebut adalah untuk promosi ekstrakurikuler PMR dengan subtema lebih dari sekedar ekstrakurikuler, inspirasi lewat aksi nyata, dan juga upgrade dirimu di PMR. Teman-teman jangan lupa tentang itu. Selanjutnya adalah video durasi minimal 1 menit dan maksimal 3 menit. Jadi video yang berdurasi kurang dari 1 menit atau lebih dari 3 menit itu disarankan tidak dilakukan, karena yang di ketentuan di sini kami telah menyebutkan bahwasannya lebih dari minimal 1 menit dan juga maksimal 3 menit. Selanjutnya, teman-teman kan video tersebut dengan kualitas minimal 720p. Selanjutnya, konsep video bersifat bebas. Apa maksud dari bersifat bebas? Teman-teman dapat membuat video ini dengan bentuk animasi, boleh dalam bentuk banyak kan, bisa dengan meme dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa berkreasi sesuai yang teman-teman inginkan dalam video ini. Namun bebas di sini, teman-teman diharapkan untuk tidak menggunakan full AI dalam video teman-teman sekalian. Mungkin ketika teman-teman membuat skrip boleh menggunakan AI, tapi bagian editing dan lain sebagainya teman-teman tidak diperkenankan untuk menggunakan AI. Atau teman-teman editing mencantumkan AI, tapi skrip dan lain sebagainya teman-teman tidak diperkenankan untuk menggunakan AI. Seperti itu teman-teman. Boleh menggunakan tapi tidak boleh full. Selanjutnya adalah video yang diikutsertakan tidak boleh mengandung pornografi, kekerasan, kata-kata kasar, memojokkan pihak-pihak tertentu. Selanjutnya, video dapat dikirim pada tanggal 26 Juli sampai 30 Juli 2026 ke Telegram panitia, yaitu Telegram yang telah disediakan di juklak ini. Nomornya juga telah disediakan di sini dengan nama Nafis. Selanjutnya, diharapkan teman-teman dapat publikasi akun Instagram masing-masing sekolah, dan juga harus mengetek akun Instagram PMI Kota Pontianak, UTD _PMI Kota Pontianak kepada panitia. Selanjutnya, nomor 9. Saat memposting di Instagram, peserta wajib menggunakan thumbnail yang sudah disediakan panitia. Thumbnail ini telah kami upload melalui Google Drive
di pedoman atau hal-hal yang diperlukan teman-teman di Google Drive seperti itu. Jadi teman-teman bisa akses di situ aja. Selanjutnya nomor 10, saat memposting video di Instagram, teman-teman wajib menggunakan caption yang telah ditentukan panitia. Caption ini, prompt caption juga telah kami sediakan di Google Drive, teman-teman bisa akses di situ juga. Selanjutnya, video harus bersifat orisinil dan belum pernah dipublikasikan di media apapun, tidak pernah diikutsertakan dan menjadi juara dalam kompetisi apapun. Jadi kalau teman-teman sudah punya stok video di lomba sebelumnya, atau teman-teman sudah pernah posting video ini sebelumnya, itu tidak diperkenankan karena teman-teman harus buat ulang video itu khusus untuk perlombaan ini. Selanjutnya adalah waktu diberikan selama 8 menit, teman-teman sekalian. Itu termasuk dalam menampilkan video yang telah teman-teman buat, dan 5 menit itu teman-teman diberikan waktu untuk menjelaskan detail-detail apa saja yang ada di video teman-teman. Detail itu boleh teman-teman berikan tentang detail pengeditan, tentang tema, tentang kenapa teman-teman memilih tema ini, dan lain sebagainya. Itu dapat dibebaskan kepada teman-teman sekalian mau membuat struktur seperti apa dalam presentasi dan lain sebagainya. Selanjutnya, ketentuan pengiriman video kreatif. Teman-teman harus mengirim video ini dengan portrait dengan resolusi 720p dan maksimal video berukuran 100 MB. Nah, video itu juga dapat dikirim melalui Telegram dengan nomor yang telah disediakan di sini, teman-teman sekalian. Lalu, kriteria juara, juara 1, 2, 3 Lomba Creative Fest 2026 Wira, dan juga juara 1, 2, 3 Lomba PMR Creative Fest 2026 Media. Jadi terdapat 2 kelompok juara, yaitu juara untuk Wira dan juga juara untuk Media. Ketentuan pemenang lomba, pemenang lomba adalah unit PMR dengan nilai tertinggi yang telah ditentukan juri. Kriteria yang akan dinilai pada video adalah yang pertama, kreativitas. Teman memberikan hal baru yang bisa teman-teman tampilkan di video teman-teman sekalian. Hal baru yang dimaksud adalah apakah itu ada gebrakan baru, skill editing baru, dan lain sebagainya. Itu boleh menggunakan animasi atau gambar-gambar yang telah teman-teman bikin, itu masuk ke dalam kriteria kreativitas. Yang selanjutnya adalah kesesuaian dengan tema. Dalam poin kesesuaian dengan tema, diharapkan teman-teman dapat video itu sesuai dengan tema yang telah kami tentukan tadi. Kan ada 3 subtema dan juga tema utama atau tujuan utama dari lomba itu promosi ekstrakurikuler PMR gitu untuk teman-teman di halayak ramai. Dan terdapat 3 subtema lagi yang dapat teman-teman pilih. Di situ ada 3. Itu dibebaskan teman-teman memilih subtema apa. Selanjutnya adalah informasi informatif dan pesan yang disampaikan. Harapkan konten yang teman-teman bikin tidak hanya menampilkan video yang kreatif, yang lucu, yang menarik, tapi juga informatif. Teman-teman, kami harapkan bisa memberikan informasi yang singkat, padat, jelas, dan menarik untuk halayak ramai, untuk bikin mereka tertarik terhadap video yang teman-teman buat. Selanjutnya adalah kesesuaian dengan ketentuan lomba. Sebelumnya sudah dijelaskan ketentuan lomba seperti potret dan lain sebagainya. Kami harapkan teman-teman mematuhi aturan tersebut. Jadi itu juga masuk dalam ketentuan lomba. Kesesuaian dengan ketentuan lomba, seperti teman-teman harus menggunakan video potret, ukurannya berapa, waktunya, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa ulik kembali di atas. Selanjutnya adalah penguasaan materi atau video yang dibuat. Penguasaan materi atau video yang dibuat ini itu difokuskan untuk presentasi. Jadi kami harapkan teman-teman menguasai materi atau menguasai apa aja yang teman-teman bikin di dalam video tersebut, presentasi kepada juri.
Dan yang terakhir adalah diksi dan tata bahasa. Di diksi dan tata bahasa, tentunya teman-teman akan melakukan presentasi. Ketika presentasi, teman-teman dapat mempresentasikan video teman-teman dengan tata bahasa yang baik, tata bahasa yang formal dan info. Nah, selanjutnya pemenang lomba wajib mengupload video di media sosial dan harus menerima kolaborasi dengan akun Instagram PMI Kota Pontianak. Nah, teman-teman diposting di Instagram masing-masing, teman-teman. Nah, selanjutnya ketika teman-teman diumumkan sebagai pemenang lomba, diharapkan teman-teman mengajukan kolaborasi terhadap akun Instagram PMI Kota Pontianak. Dan yang terakhir adalah juri tidak dapat diganggu gugat, teman-teman. Nah, untuk ketentuan hadiah pemenang ada juara 1, 2, dan 3 sebelum mendapatkan sertifikat dan piala, itu juga sama di Wira, seperti itu. Selanjutnya, sepertinya kita akan melakukan sesi selanjutnya, teman-teman. Sesi selanjutnya adalah kita akan melakukan spin wheel, yaitu kita akan cabut undi urutan dari teman-teman ketika nanti akan menampilkan atau mempresentasikan videonya. Oh ya, untuk informasi lebih lanjut, untuk teman-teman yang mendaftar pada lomba ini, setelah adanya technical meeting, kami akan teman-teman yang request untuk baru mendaftar setelah diadakannya TM, itu akan otomatis kami berikan urutan setelah teman-teman yang ikut dalam technical meeting hari ini. Seperti itu, teman-teman. Jadi mungkin boleh kita mulai aja spin wheel-nya. Spin sekarang. Sebentar ya, teman-teman. Oke, teman-teman, terdapat perubahan. Sebelum kita lanjut ke spin, teman-teman ada yang ingin ditanyakan mengenai technical meeting hari ini ataupun mengenai mekanisme-mekanisme lomba yang menurut teman-teman masih kebingungan dan lain sebagainya? Boleh teman-teman yang ingin menanyakan sesuatu boleh diangkat tangannya, teman-teman. Ayo teman-teman boleh ditanyakan atau teman-teman boleh langsung open mic aja kalau ingin bertanya.
Teman-teman kalau ingin bertanya, saya berikan waktu sambil menunggu. Boleh, silakan Syakila ingin bertanya. Halo Kak, sebelumnya perkenalkan saya Syakila Naya Raharjo dari Seman 2. Nah, di sini saya mau nanya ini Kak, kan dalam satu tim itu maksimalnya 3 orang kan? Dan untuk tag kontennya ini apakah boleh lebih dari 3 orang inti tersebut boleh pakai peran Kak? Untuk peran tambahan diizinkan dan juga teman-teman 3 orang yang menjadi peserta itu adalah 3 orang yang akan mempresentasikan video. Jadi 3 orang inilah yang mengetahui seluk-beluk seperti editing dan lain sebagainya. Namun untuk pemeran dalam video itu diizinkan lebih dari 3 seperti itu. Oke Kak, baik. Makasih ya Kak. Apakah cukup jelas? Jelas Kak. Makasih ya Kak. Ya. Yang lain apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ayo teman-teman yang masih kebingungan konsep video dan lain sebagainya, boleh banget ditanyakan sekarang. Karena selanjutnya kita akan melakukan spin wheel atau cabut undi untuk teman-teman nantinya, dan juga kami akan memberitahu mengenai draft penilaian apa saja yang dinilai dan poin-poin apa saja yang akan dinilai dalam video teman-teman.
Oke, untuk teman-teman yang baru bergabung dan teman-teman yang belum mendaftar, boleh banget mendaftar sekarang, atau teman-teman bisa langsung komen di sini sekolah mana yang belum mendaftar tapi ingin masuk ke Spinwell dan akan mendaftar selanjutnya. Biar bisa kita masukin ke dalam cabut undi sekarang juga. Namun setelah TM juga teman-teman masih bisa mendaftarkan sekolah-sekolah yang ingin mengikuti kegiatan ini di daftaran Google Form itu, dan nantinya untuk urutan presentasi dan lain sebagainya akan otomatis diletakkan di setelah teman-teman yang cabut undi hari ini. Batas terakhir pendaftaran adalah tanggal 30 Juli. Tidak ada yang ingin bertanya lagi, teman-teman? Kalau tidak ada, kita lanjut ke selanjutnya. Halo. Kak, Ya. kan ya ini saya ada keperluan, saya boleh Kak minta pengganti. Nanti saya masukin ke sini. Boleh. Untuk penggantian nanti boleh diganti asal ada penggantinya dan melakukan konfirmasi kepada panitia. Boleh melakukan konfirmasi ke nomor yang ada di Juklak atau yang ada di flyer ya. Oke, Kak. Selanjutnya ada lagi teman-teman? Ya teman-teman, kalau tidak ada kita lanjut membahas mengenai draft penilaian. Baik, di kolom komentar, berarti di dalam video apakah hanya siswa yang mendaftar atau 3 orang atau bebas atau hanya 3 orang yang presentasi. Untuk dalam video boleh bebas berapa orang aja, namun 3 orang yang didaftarkan adalah 3 orang yang akan mempresentasikan video tersebut. Seperti itu. Apakah cukup jelas? Baik. Ada lagi teman-teman? Pertanyaan akan ditutup hingga jam 2:10. Permisi Kak, izin bertanya. Kan saya ini lagi di luar, terus saya mau pulang. Kalau misalnya saya gantikan sama orang lain, nggak apa-apa kan? Saya gantian sama orang lain. Oke, untuk digantikan orang lain boleh, asal melakukan konfirmasi kepada panitia ya. Ada 2 kontak person panitia yang telah tertera di Juklak maupun di flyer. Teman-teman boleh konfirmasi ke nomor tersebut saja. Baik Kak, terima kasih.
Teman-teman 1 menit lagi, pertanyaan akan ditutup. Oke. Baik teman-teman, sesi tanya jawab telah ditutup. Kita akan lanjutkan membahas presentase penilaian. Seperti yang telah ada di Juklak tadi, sebentar. Oke. Di sini seperti yang teman-teman bisa lihat, yang pertama adalah presentase penilaian. Yang pertama adalah kreativitas. Di sini ada poin yaitu mampu menjelaskan ide dan konsep video secara menarik dan informatif, lalu dapat menunjukkan keunikan serta nilai kreativitas, serta memiliki ciri khas yang membedakan karya dari peserta lainnya. Kreativitas ini video teman-teman tidak biasa-biasa saja, teman-teman bisa menampilkan hal baru dalam video teman-teman dan dapat membuat konsep video yang menarik dan juga inovatif dan informatif kepada khalayak ramai. Lalu kesesuaian dengan tema. Teman-teman dipersilakan untuk memilih salah satu tema dari subtema yang telah disiapkan panitia. Terdapat 3 subtema dan teman-teman bisa pilih salah satu aja dengan tema khusus, yaitu teman-teman tetap harus mengikuti tema utama yaitu promosi ekstrakurikuler PMR. Diharapkan teman-teman tetap dapat mempresentasikan sesuai dengan tema yang dipilih, lalu dapat penjelasan yang teman-teman berikan saat presentasi relevan dengan isi video dan juga tidak keluar dari konteks lomba dan tujuan kegiatan. Selanjutnya adalah poin 3, informatif atau informasi yang disampaikan. Diharapkan pada video saat presentasi, teman-teman dapat menjelaskan pesan utama yang ingin teman-teman sampaikan melalui video. Serta pesan yang disampaikan dapat jelas, mudah dipahami, dan memiliki nilai edukatif. Mengandung unsur kemanusiaan, inspiratif, atau manfaat bagi. Jadi, kami harap teman-teman tidak hanya membuat video yang menarik, yang eye-catching, tapi juga dapat memberikan pesan yang jelas dan juga informatif. Itu kesesuaian dengan ketentuan lomba. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, kami harap video yang dipresentasikan telah memenuhi ketentuan teknis lomba seperti ukuran video, waktu pembuatan video, waktu presentasi, dan lain sebagainya. Lalu, materi presentasi sesuai dengan karya yang telah dikumpulkan. Jadi kami harap teman-teman dapat menjelaskan isi video teman-teman secara linear. Jadi teman-teman menjelaskan apa yang ada di video teman-teman aja, nggak perlu menjelaskan hal-hal lain di belakangnya. Lalu, teman-teman tidak melanggar aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan panitia. Kami telah menetapkan peraturan yang telah kami tuliskan di dan kami harap teman-teman dapat membaca kembali apa saja peraturan itu dan mematuhi aturan-aturan yang telah ada. Selanjutnya adalah penguasaan materi dan video yang dibuat. Kami harap juga teman-teman dapat mempresentasikan video teman-teman dengan
tahu latar belakang video tersebut, tujuan video tersebut, bagaimana proses pembuatan video tersebut. Lalu teman-teman juga kan setiap bagian penting dalam video dengan baik, contohnya seperti editing dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah mampu menjawab pertanyaan juri secara tepat, dan teman-teman nantinya akan mendapatkan pertanyaan jika memang juri ingin memberikan pertanyaan, namun ketika juri tidak ingin memberikan pertanyaan, teman-teman tidak akan diberikan pertanyaan, seperti itu. Dan yang terakhir adalah diksi dan tata bahasa, teman-teman. Kami harap teman-teman dapat menggunakan bahasa yang baik, sopan, dan mudah dipahami, lalu pemilihan kata atau diksi teman-teman tepat serta sesuai dengan konteks presentasi, dan juga teman-teman dapat menyampaikan materi dengan runtut, jelas, dan juga komunikatif, seperti itu. Apakah cukup jelas, teman-teman? Mungkin teman-teman yang di sini boleh screenshot atau lain sebagainya untuk bagian ini. Oke, sudah. Kalau sudah, kita lanjut ke bagaimana, teman-teman? Ada yang perlu ditanyakan nggak untuk bagian ini dalam draft penilaian? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang ingin ditanyakan, teman-teman boleh langsung ajukan saja dengan open mic atau komen. Kalau teman-teman tidak ada pertanyaan yang ingin diajukan, teman-teman boleh berikan jempolnya di Meet ini, di Google Meet-nya. Oke, tidak ada yang ingin ditanyakan lagi ya, teman-teman. Oke, kita lanjut aja langsung ke spin wheel-nya. Mungkin kita akan mulai spin wheel-nya. Kita mulai spin wheel-nya dari yang PMR Madya dulu. Oke, di sini sudah beberapa sekolah yang dituliskan. Ada SMP 17 Pontianak, ada SMP 24, ada SMP 7, MS Al Irsyad, SMP 2, dan SMP 3. Untuk SMP 17 hadir di sini, di dalam Meet? Hadir nggak, teman-teman? Fitri Ananda itu dari situ, SMP 17. Teman-teman yang merupakan perwakilan dari SMP 17 boleh banget boleh kasih reaction-nya, kasih jempol juga nggak apa-apa, atau raise your hand, teman-teman. Lagi ini.
Oh iya. Teman-teman dari SMP 2 ada hadir, teman-teman? Sudah, Kak. Oke. Teman-teman akan jadi urutan pertama ya dalam pertemuan nanti. Oke, selanjutnya. Selanjutnya MTS Al-Irsyad. Ada perwakilan MTS Al-Irsyad yang menjadi perwakilan MTS Al-Irsyad boleh open mic. Kalau tidak aja kita lanjutkan saja. Urutan ketiga SMP 24 Pontianak. Selanjutnya SMP 3. Selanjutnya SMP 7. Dan selanjutnya adalah SMP 17 Pontianak. Nah, untuk teman-teman yang baru daftar setelah technical meeting berlangsung itu akan otomatis dapat undian setelah SMP 17 Pontianak, teman-teman. Sampai sekarang, sampai tanggal 30 nantinya, teman-teman mendaftar di perlombaan PMR Creative Fest ini. Selanjutnya ada di kategori SMA. Kita mulai sekarang. Yang akan menjadi urutan pertama adalah SMK 3 Pontianak. Oke. SMK 5. Oke, sebentar. SMK 3 dan SMK 5. Oke, lanjut yang ketiga. Yang ketiga ada SMA 7 Pontianak. Oke. Selanjutnya ada MAN 1 Pontianak. Oke, selanjutnya SMA Mujahidin, dan yang terakhir A2 Pontianak. Nah, teman-teman yang mendaftar setelah technical meeting berlangsung akan otomatis mendapatkan urutan setelah SMA Negeri 2 Pontianak, teman-teman. Oke, teman-teman ada yang ingin ditanyakan nggak mengenai technical meeting hari ini? Yang ingin bertanya lagi, boleh langsung open mic aja. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, teman-teman boleh kasih reaction jempolnya. Oke, kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, teman-teman boleh open mic dulu, teman-teman, sebentar, soalnya kita akan melakukan dokumentasi. Open kamera maksudnya.
Oke. Open mic semuanya. Open kamera. Oke. Kita mulai ya. Boleh pose dulu teman-teman. Senyum ke kamera. Oke. 1, 2. Oke. Satu kali lagi teman-teman. Oke. Oke, teman-teman, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Teman-teman boleh matiin lagi kameranya. Terima kasih teman-teman sudah dapat meluangkan waktunya dalam kegiatan technical meeting kita hari ini. Untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan-pertanyaan lagi, teman-teman dapat sampaikan di kontak person yang ada, kontak panitia. Mungkin kita dapat cukupkan pertemuan technical meeting untuk Lomba PMR Creative Fest tahun 2026 hari ini. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Oke, cukup sekian technical meeting untuk Lomba PMR Creative Fest 2026. Kita cukupkan hari ini. Terima kasih dan